Halo guys, kembali lagi bersama gua Rahmat dari Gudang Peluru. Pada video kali ini gua akan membahas salah satu film tegang berjudul Aquarium of the Dead. Oke, udah siap? Kita lanjut ya. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang pekerja laki-laki yang sedang mengobrol satu sama lain. Ternyata mereka ditugaskan oleh seorang dokter hewan bernama Hana untuk menyiapkan suntikan berdosis sesuai takaran. Tujuannya sendiri tidak lain tidak bukan dokter Hana ingin menyuntikkan dosis tersebut kepada salah satu hewan yang lagi sakit, yaitu seekor gurita dewasa. Namun celakanya bukanlah kesembuhan yang didapatkan, gurita itu malah berontak secara tiba-tiba serta membuat dokter Hana harus terpental. Demikian juga halnya dengan kedua pekerja tadi yang tidak lagi sempat melarikan diri dan film pun dimulai. Lalu scene beralih kepada hewan-hewan air yang terpampang nyata di dalam akuarium yang begitu besar. Ya, bisa kalian lihat sendiri banyak sekali ikan-ikan laut, baik yang berbahaya maupun tidak. Tentu saja dari tempatnya bisa ditebak bahwa lokasi ini merupakan tempat wisata air yang bertemakan makhluk-makhluk laut. Kalau di Indonesia sih mirip-mirip SeaWorld yang ada di Ancol ya guys. Setelah selesai berkenalan dengan hewan laut, kita langsung difokuskan kepada seorang wanita bernama Yolanda yang bekerja sebagai peneliti di tempat ini. Biasanya kalau ada sesuatu yang diteliti dengan wajah heran, sudah pasti ada satu hal yang tidak beres. Tidak lama dari itu datanglah seorang asisten dari Yolanda yang bernama Yu. Dan ia ditugaskan untuk menjaga di ruangan ini. Sedangkan Yolanda sendiri berniat menghampiri perawat akuarium yang bernama David untuk bertanya mengapa stok makanan dari para hewan. Akan tetapi, David sendiri dianjurkan untuk membakar seluruh stok makanan yang baru saja sampai di tempat itu, dikarenakan salah satu tempat rekreasi yang sama mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lebih tepatnya, sebagian hewan-hewan laut di tempat mereka malah mengalami reaksi yang tidak wajar dan cenderung aneh. Hanya saja, David sama sekali tidak percaya akan hal itu, melainkan ia malah sibuk menemani temannya yang bernama Samuel untuk berkeliling. Bahkan David masih sempat-sempatnya untuk memberi makan para hewan dengan makanan yang harusnya sudah dibakar. Kemudian tempat rekreasi ini kedatangan seorang investor bersama asistennya yang bernama Jack untuk melakukan survei lokasi yang dimana Yolanda sengaja mengundang bapak investor dikarenakan tempat ini sendiri sedang tidak buka akibat sesi perawatan. Di sisi lain, Dr. Hana yang sempat mengalami insiden secara mendadak langsung memasuki area utama sambil memanggil-manggil nama Yolanda. Karena tidak sadar akan hal itu, Yolanda sibuk mengajak investor tersebut untuk berkeliling di setiap lorong. Setelah itu, kita kembali lagi kepada Dr. Hana yang kali ini sudah menemui salah satu pengurus bernama Rose. Ia bercerita kepada Rose bahwa tragedi ini langsung terjadi tanpa diduga dan berawal dari seekor gurita yang begitu agresif. Tidak heran, gumpalan lendir yang sangat khas pun sudah terlihat di tempat kejadian. Dan mau gak mau keluar harus memanggil seorang wanita yang bernama Charlie untuk membersihkan tempat tersebut. Beruntungnya hal itu juga mulai disadari oleh Yolanda ketika ia berpapasan dengan Dr. Hana yang memberitahu akan kejadian tadi. Tapi celakanya belum sempat beberapa detik dari pembicaraan itu, sebagian hewan di setiap akuarium mulai memberontak dengan kekuatan yang super luar biasa. Alhasil, akuarium yang bukan lagi berukuran kecil pun langsung pecah dalam sekejap. Di lain situasi, Jack bersama Charlie sedang kelabakan pun mulai dibikin panik dengan redupnya listrik secara tiba-tiba. Ternyata hal tersebut merupakan sistem otomatis dari tempat ini yang disebabkan oleh kebocoran akuarium agar tidak terjadi kerusakan listrik. Naasnya Charlie yang tidak siap dengan keadaan pun langsung memisahkan diri dan ia nggak bisa berbuat banyak ketika dirinya mulai terancam. Begitu juga halnya dengan Yu yang masih di ruangan laboratorium. Sampai-sampai ia baru sadar kalau terdapat lumba-lumba yang sudah terinfeksi. Celakanya, handphone milik investor dan asistennya malah tertinggal di dalam mobil.
karena mereka pikir kegiatan ini tidak akan memakan banyak waktu yang bikin heran. Yolanda bersama Dokter Hana malah bersyukur akan hal itu karena mereka berdua sangat tidak ikhlas kalau tempat ini menjadi bangkrut akibat kejadian fatal. Pada dasarnya mereka bisa berpikiran seperti itu karena tempat ini sendiri sudah dirintis oleh mereka berdua, termasuk juga dengan Rose. Lalu kita langsung dialihkan kepada Rose yang sudah tiba di sebuah ruangan. Terlihat jelas ruangan ini masih memiliki daya listrik cadangan yang memang difungsikan sebagai ruangan pengawas. Sembari menunggu kabar terbaru dari Rose, Yolanda mulai mengajak Dokter Hana beserta si investor untuk pindah tempat saat itu juga. Tidak tahu akan kemana, tapi yang pasti mereka berempat malah mendengar suara aneh secara tiba-tiba. Luar biasanya suara itu berasal dari seekor buaya air asin yang sudah mondar-mandir di tempat itu dengan bola mata yang sudah memutih. Dokter Hana pun berkata bahwa hewan-hewan itu sudah terjangkit sebuah infeksi yang seharusnya kumpulan hewan tersebut tidak lagi bernyawa. Bisa dibilang mirip-mirip wabah zombie tapi versi binatangnya. Kemudian terlihat David bersama Samuel yang mulai kebingungan karena mereka berdua tidak bisa masuk ke dalam. Namun, tiba-tiba di tengah perdebatan mereka datanglah seekor kepiting laba-laba yang menyerang David begitu saja. Beruntung, Samuel sigap mengatasi hal itu, meskipun ia sendiri harus terkena serangan dari kepiting yang berukuran kecil. Di sisi lain, Yolanda yang masih berkeliling pun sampai tidak sadar lagi kalau terdapat kumpulan bintang laut yang menghampiri mereka. Gawatnya, para bintang laut itu bukan lagi sembarang bintang laut, melainkan mereka bisa hinggap dan menempel di tubuh siapapun. Dipikir-pikir sih emang konyol ya, karena berempat ini harus sebegitu takutnya dengan hewan sekecil itu. Terlebih lagi, Dokter Hana sendiri sama sekali tidak berani dan malah kelabakan untuk mengatasi hal tersebut. Nggak lama setelahnya, David bersama Samuel berhasil menerobos masuk ke sebuah ruangan yang hanya boleh diakses oleh pekerja mekanik. Tapi mau gimana lagi, karena penasaran dengan situasi di dalam, mereka pun langsung terabas saja tanpa dosa sedikit pun. Padahal mah kalau udah tahu ada kepiting laba-laba yang sebrutal itu, mereka harusnya langsung pergi mencari bantuan. Namun yang menjadi masalahnya sekarang ini, Rose bersama Yolanda putar otak untuk merubah sistem tersebut. Pada momen inilah Rose baru ingat bahwa satu-satunya cara terbaik adalah mencari pemicu generator yang harus dihidupkan secara manual. Alhasil, Yolanda mulai mengatur strategi secara singkat untuk menentukan jalur mana yang akan mereka lewati. Hanya saja saking seriusnya mereka berempat sampai tidak sadar kalau terdapat satu ekor bintang laut yang menyelinap masuk ke buku catatan milik Jack. Awalnya sih memang gak ada masalah sama sekali nih. Jack juga terlihat masih sehat-sehat aja sambil mengikuti arahan Yolanda. Apalagi Yolanda sendiri harus memaksa mereka semua untuk naik ke atas plafon secara bergantian. Ya mau gimana lagi, hal ini harus tetap dilakukan akibat tindakan egois yang dipilih oleh Yolanda maupun Dokter Hana. Untung saja setelah berhasil pindah ke area lainnya, mereka pun berpapasan dengan David maupun Samuel yang terlihat kebingungan. Namun, naasnya keberuntungan tidak memihak kepada Yu yang sudah tewas di ruangan laboratorium dengan luka gigitan akibat lumba-lumba. Dari kejadian inilah David baru mengakui kalau ia tidak menuruti perintah untuk membakar segala makanan yang baru datang. Emang bener-bener ya, badan doang yang digedein, tapi nalar sama sekali kagak jalan. Jadinya mereka berenam pun harus berjalan bareng-bareng sambil menjaga satu sama lain. Sialnya bukannya makin aman mereka berenam, malah harus berpapasan dengan seekor singa laut yang sudah terinfeksi. Di depan ada singa laut, di belakang ada buaya, dan di gerombolan mereka ada seorang Samuel yang cerobohnya minta ampun, sampai-sampai mati konyol, bahkan tidak sampai di situ. Setelah kabur dari singa laut maupun buaya air asin, mereka masih harus melewati satu lorong yang sudah rusak parah.
Secara bergantian, satu persatu dari mereka mampu melewati lorong itu dengan aman, tapi berbeda halnya dengan Dr. Hana yang langsung diterkam secara tiba-tiba. Melihat hal itu, David akhirnya baru berguna, dan ia refleks tanpa berpikir sama sekali. Sedangkan hal buruk juga menimpa Rose, yang sedang sendirian, dan ia kebingungan setelah melihat lendiran bening yang menetes di depannya. Sudah pasti lendir itu berasal dari gurita raksasa yang membuat Rose harus tewas di ruangan tersebut. Kembali lagi kepada Dr. Hana yang menahan sakit di kakinya. Kali ini masalah semakin memburuk ketika Charlie mulai lemas dalam seketika. Yang celakanya ia baru sadar kalau bagian perutnya sudah dihinggapi oleh seekor bintang laut, dikarenakan seluruh nutrisinya sudah disedot Charlie. Dan harus mati konyol juga seperti halnya dengan Samuel yang baru mati sebelumnya. Nggak lama dari itu si investor juga harus tewas akibat seekor gurita raksasa yang menghisapnya seperti makanan. Dalam kondisi seperti inilah 3 orang yang tersisa pun langsung melarikan diri sebisa mungkin. Ya, walaupun lagi-lagi si David sendiri kembali tidak berguna sama sekali. Bayangin aja, ia cuma bisa teriak-teriak sambil kasih support kepada Yolanda yang lagi berusaha untuk mencari generator. Untung saja Yolanda berhasil menghidupkan generator utama dan membuat seluruh sistem kembali berfungsi dengan normal. Apalagi ia juga bisa mengantisipasi pergerakan si gurita yang berusaha untuk melukainya. Ujung-ujungnya si gurita raksasa itu pun langsung disetrum dengan kabel yang terputus dan tewas dengan begitu mudah. Pada akhirnya mereka bertiga selamat sampai sekarang dengan situasi Dr. Hana yang sudah terluka. Di momen inilah Yolanda udah gregetan parah dengan si David sampai-sampai ia langsung menonjok wajahnya. Dan film pun berakhir. Jujur aja, menurut gua sendiri, film ini memiliki konsep yang unik serta terlihat lucu maupun konyol. Tapi ya maklum aja dengan kualitas CGI-nya karena biaya produksi mereka tergolong low budget. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan dari film Aquarium of the Dead. Sampai bertemu lagi di video-video lainnya. Gua Rahmat, cabut dulu. Bye-bye.